adik-adik. Wah Kak Ima gimana nih pagi hari ini kabarnya? Wah kabar aku Kak sangat baik. Wah kita hari ini mau ngapain aja Kak? Pastinya Kak hari ini kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Kak kita berdoa dulu ya Kak. Oke. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat kasih setia Tuhan bagi kami. Kami mau pagi hari ini Tuhan mau memuji Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami akan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau lihat dulu hasil kreativitas adik-adik yang keren-keren banget. Ini dia. Hasil kreativitas adik-adik keren-keren banget. Pasti dong Kak. Tetap semangat ya adik-adik. Nah yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau melompat untuk Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan adik-adik. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan selalu kita puji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan selalu kita puji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan kita yang luar biasa. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang sangat baik. Kita angkat nyanyian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih
akan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. lagi katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Besar setiamu Tuhan, Setiamu Tuhan. Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Bapa yang sungguh besar baik, setiamu sangat Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima Saat pagi hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami setiap hari ya Tuhan. Bapa, saat ini kami Tuhan mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Dan kerinduan kami Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar saat ini boleh dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Wah, kakak yakin dan percaya nih ya, adik-adik di rumah udah pada rapi, udah mandi, udah siap untuk hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau share judul yang spesial banget, yaitu tentang I Love Bible, yang artinya aku mencintai firman Tuhan, aku menyukai firman Tuhan. Nah, kalau minggu lalu Kak Risma udah share tentang The Truth Way, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam jalan yang benar. Kita harus hidup dalam kebenaran ya, jangan hidup menuruti orang fasik, orang pendosa maupun orang pencemooh, tetapi kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, hari ini jadi kakak mau bahas nih, sebenarnya nih ciri-ciri orang benar tuh seperti apa sih? Apa sih hobinya orang benar? Apa sih hobinya anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran? Nah, kakak mau sama-sama kita buka di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua adik-adik. Bunyinya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi adik-adik,
adik-adik, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, kesukaannya itu adalah merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, bahkan dibilang siang dan malam nih adik-adik. Nah, jadi di Victory Kids Indonesia, Victory Church Indonesia, kita juga ada yang namanya V-Club adik-adik. V-Club itu apa sih, Kak? Nah, V-Club ini adalah grup di mana kita semua merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi dalam grup V-Club ini adik-adik, kita sama-sama belajar untuk konsisten, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma seminggu sekali aja pas ibadah online, atau mungkin pas ibadah Paskah aja, atau bahkan cuma setahun sekali baca Alkitabnya pas Natal. Enggak adik-adik, tapi di sini setiap hari kita belajar untuk konsisten merenungkan firman Tuhan. Bahkan sampai saat ini sudah hampir mencapai 20 orang nih ya, adik-adik anak-anak Victory Kids yang sudah bergabung di dalam V-Club. Nah, kakak ajak untuk kalian yang belum bergabung di dalam V-Club, yuk sama-sama kita join di V-Club, kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita membaca Alkitab setiap hari adik-adik. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, Kak, kenapa sih emangnya kita harus merenungkan firman Tuhan? Emang apa sih untungnya buat aku? Dampaknya tuh apa sih buat aku, Kak? Nah, adik-adik, jawabannya tuh simple banget. Sebenarnya, kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Alasannya adalah supaya kita hidup berbahagia. Nah, kalian nggak mau dong ya hidupnya sedih terus, hidupnya menderita, sengsara, nggak mau ya. Pastinya setiap kita maunya hidupnya bahagia. Oleh karena itu kuncinya adalah membaca firman Tuhan. Masa sih Kak? Coba Kak, aku mau lihat ayatnya, aku kurang yakin nih. Nah, yuk sama-sama kita lihat ayatnya. Yang pertama ada di Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, adik-adik, dari ayat ini sudah dituliskan ya, bahwa orang-orang yang hidup menuruti firman Tuhan, orang-orang yang tidak bercela hidupnya, dia pasti akan berbahagia, tidak akan menderita adik-adik. Karena apa? Karena dia hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya kita akan lihat yang kedua. Apa sih Kak kalau yang kedua? Ada di Amsal 16 ayat 20. Bunyinya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari ayat ini sudah jelas dikatakan ya, bahwa orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, itu akan mendapat kebaikan dan akan berbahagia. Berbahagialah mereka yang percaya kepada firman Tuhan, yang percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi adik-adik, ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita harus percaya dengan yakin, dengan iman firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayatnya ada di Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, dari ayat ini Tuhan Yesus sendiri loh yang langsung ngomong adik-adik. Jadi dibilang bahwa orang yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi bukan cuma sekedar didengar aja, tapi juga dipelihara, dijaga setiap hari, dijaga dengan baik firman Tuhannya, dibaca Alkitabnya dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, adik-adik, itu tadi contoh ya, dimana ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari secara konsisten, itu artinya kita sedang membangun hidup kita untuk menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia, bukan anak-anak Tuhan yang hidupnya menderita ataupun sedih. Nah, sekarang kakak mau menceritakan suatu kisah yang menarik banget. Yuk sama-sama kita dengarkan ceritanya. Suatu kali, ada seorang ibu sedang duduk menunggu di depan sebuah toko di dalam mall. Saat sedang asik duduk, tidak lama kemudian ada seorang anak laki-laki berumur 6 tahun duduk di sebelahnya. Anak kecil ini tampak sedang asik dan sibuk melihat dan menekan-nekan jam tangannya yang tampaknya baru. Ibu tersebut kemudian memuji jam tangan anak kecil ini. Katanya, "Wah, jam tanganmu bagus sekali ya." Kemudian ia bertanya kepada anak kecil itu, "Apakah jam itu bisa memberitahukan kepadamu waktu?" Sang anak kecil itu menjawab dengan polos, "Tidak, Bu, jam tangan ini tidak mungkin bisa memberitahukan waktu kepadamu." Kembali ibu itu bertanya, "Kalau begitu, apa gunanya jam tangan yang sebagus itu jika ia tidak bisa memberitahukan waktu kepadamu?" Sang anak kecil dengan polos menjawab,
Jam tangan tidak bisa berbicara memberitahukan waktu kepadamu, Bu. Engkau harus melihat angkanya dan membaca waktu yang ditunjukkan oleh jarum tersebut. Nah, adik-adik, dari kisah tadi kira-kira kita belajar apa nih ya? Kalian belajar sesuatu nggak nih adik-adik? Nah, dari kisah tadi kita dapat simpulkan ya, bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan yang berharap bisa mendengar suara Tuhan. Mereka pengen tahu Tuhan ngomong apa sih buat hidup mereka. Tapi kebanyakan mereka tuh nggak mau untuk membaca firman Tuhan, nggak mau membaca Alkitab adik-adik. Sama seperti ibu tadi yang bertanya kepada anak kecil, bisa nggak sih kalau misalnya jam tangan tadi itu ngasih tahu waktu gitu? Nah, tadi anak kecilnya jawab ya nggak bisa. Nah, untuk bisa melihat waktu, ibu tersebut harus membaca angkanya dan melihat jarum jam yang ditunjukkan itu jam berapa. Itu artinya ketika kita ingin mendengar suara Tuhan, ketika kita pengen tahu apa yang Tuhan mau sampaikan, kita harus membaca firman Tuhan adik-adik. Jangan cuma sekedarnya aja, tapi harus dibaca dan juga direnungkan setiap hari. Oleh karena itu kakak ajak untuk kita semua pagi hari ini, yuk sama-sama kita belajar untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi maupun belum sempat memberi. Tuhan memberkati, berkati juga pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Amin. Selamat memberi. Adik-adik Victory Kids, hari ini kita akan membuat kreativitas pembatas Alkitab. Apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, yang pertama kita butuh origami. Kemudian yang kedua kita butuh gunting. Selanjutnya kita butuh lem. Dan kita juga butuh pita nih untuk hiasannya. Dan juga adik-adik bebas nih bisa menggunakan hiasan apa saja untuk pembatas Alkitabnya. Nah, langkah kerjanya yang pertama, kalian bisa menggunting origami tersebut menjadi bentuk persegi panjang seperti berikut. Kemudian kalian gunting ujungnya membentuk segitiga nih adik-adik. Nah, kalian bisa minta bantuan papa mama ya untuk menggunting. Nah, setelah jadi, sudah digunting, sekarang kalian bisa menempelkan hiasan untuk pembatas Alkitabnya nih. Kalian bebas loh bisa menggunakan hiasan apa saja untuk pembatas Alkitabnya. Di sini kakak menggunakan gambar beruang dan juga ada pita nih untuk pembatas Alkitabnya. Nah, kemudian di sini kita akan lem hiasannya agar menjadi rapih di pembatas Alkitabnya. Nah, setelah jadi, sudah ditempel hiasannya, sekarang pembatas Alkitabnya siap deh untuk digunakan. Kalian bisa pakai loh untuk pembatas Alkitab di rumah kalian. Nah, jadi semangat deh baca Alkitab. Oke adik-adik, ini dia keseruan V-Kids Club minggu lalu. Di sana kita memuji Tuhan, ada firman Tuhan dan juga games yang sangat menarik. Jadi buat adik-adik yang mau ikutan, Kak Ima mengundang adik-adik semua untuk hadir di acara Zoom V-Kids Club hari Sabtu jam 3 sore. Adik-adik ditunggu kehadirannya ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar ya betapa pentingnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu kakak ajak semuanya untuk kita sama-sama yuk belajar yuk untuk membaca Alkitab dan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini, biarlah Tuhan tolong kami supaya kami mampu Tuhan untuk setiap hari kami konsisten dan belajar Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.